Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi pecinta ilmu. Nama saya Arwi Pratama Harahap sebagai host TV Edukasi Tiga Cahaya. Sekarang kita lagi berada di UIN Syarif Hidayatullah, yaitu salah satu universitas negeri yang ada di Jakarta. Saat ini telah terjadi peristiwa yang mengagetkan kita semua, yaitu peristiwa pengeboman yang ada di Makassar dan peristiwa penembakan yang ada di Komplek Mabes Polri Jakarta. Untuk itu, apa langkah kita untuk mempererat rasa kebangsaan, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan? Maka kita akan menemui dan berbincang-bincang langsung kepada yang mendalami terorisme dan radikalisme, yaitu beliau salah satu mahasiswa yang ada di UIN Syarif Hidayatullah dan beliau yang sedang menjalani pendidikan S3-nya. Baik, langsung saja. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Oh, Alhamdulillah. tapi kita buka masker aja ya, Pak. Oh boleh. Penting sudah antigen ya. Siap. Ini sekarang lagi sibuk apa nih, Pak? Sekarang lagi sibuk menyusun disertasi yang berkenaan tentang terorisme, tentang radikalisme. Nah, pas banget nih, Pak. Kan sekarang lagi marak-maraknya terorisme dan radikalisme. Di sini kita nih akan membahas tema yang berjudul pesan-pesan anti terorisme dan radikalisme bagi kaum milenial, Pak. Yang pertama itu apa usaha kita untuk mencegah terorisme dan radikalisme. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, Pak, boleh perkenalan sedikit? Ya, terima kasih. Nama saya Daniel. Saya dosen di Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari. Di sini lagi program S3, Pak. Ya, mengambil program doktor dan sekarang sudah di akhir meneliti tentang isu-isu radikalisme dalam penafsiran Ibnu Taimiyah. Jadi saya ingin melihat hubungan antara penafsiran Ibnu Taimiyah dengan terorisme radikalisme yang terjadi di Indonesia maupun global. Tapi rencananya tamat program S3 ini kapan? Mudah-mudahan tahun ini insyaallah. Tahun ini ya. Insyaallah. Amin. Semoga cepat lulus. Amin. Nah, kita masuk ke topik pembicaraannya, Pak. Ya. Yang pertama itu apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah terorisme dan radikalisme? Ya. Apa yang seharusnya kita lakukan? Yang pertama, sebelum melakukan sesuatu kita harus mencari apa penyakitnya. Jadi cari obat itu tahu dulu apa penyakitnya. Nah, ada beberapa faktor mengapa faktor dominan ya terjadi radikalisme atau terorisme itu. Yang pertama faktornya itu ialah paham keagamaan. Paham keagamaan itu masuk di dalamnya tentang penafsiran, bagaimana menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis. Ketika penafsiran itu melenceng daripada yang diatur oleh para ulama, tidak sesuai dengan semestinya, maka yang terjadi ialah pemboman di mana-mana, terorisme di mana-mana. Karena ada isu-isu yang di dalam ayat kalau tidak dipahami dengan baik, ayat-ayat itu tidak sesuai dengan itu bisa melenceng. Ada satu ayat misalnya berbunyi faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun mereka berada. Ini kalau tidak dipahami dengan baik, maka semua orang yang tidak seagama mereka akan membunuhnya. Nah, itu. Yang kedua ada faktor sektarian. Nah, ini penyebab terjadinya terorisme, radikalisme itu faktor sektarian. Sektarian itu adanya konflik di masyarakat. Dulu misalnya di Poso, ya, di Ambon, ada konflik di sana, yang lain ikut. Akhirnya terjadilah kemudian terorisme karena balas dendam dan lain sebagainya. Ketiga, ada faktor kezaliman. Kezaliman misalnya terjadi di Palestina, dizalimi orang-orang Islam, melihat itu mereka orang Islam, maka mereka membalasnya di Indonesia.
yang terjadi kezaliman itu di daerah lain, misalnya di Palestina atau di Myanmar yang kemarin. Nah, itu. Yang keempat, faktor terorisme global. Nah, terorisme global ini masuk misalnya di Afghanistan. Iya. Terjadi ada di sana Al-Qaeda, ada diserang Afghanistan, maka yang lain ikut membalas, walaupun tidak membalasnya di Afghanistan, mereka balasnya di Indonesia misalnya. Solidaritas. Solidaritas. Contohnya bom Bali itu sebenarnya. Bom Bali itu adalah faktor solidaritas karena Amerika menyerang Afghanistan. Nah, itu hasil pertemuan saya dengan beberapa teroris yang ada di mantan teroris yang ada di Indonesia. Dan mantan teroris yang bom Bali ya. Bom Bali, benar. Baik, yang kedua, dari semua mantan teroris yang Bapak temui, apa pesan-pesan mereka bagi kaum milenial? Oh ya, jadi Karena kan kaum milenial ini kan masih rentan ya, masih bisa terbawa arus. benar. Oke, para milenial, pesan yang kedua yang disampaikan oleh para teman-teman saudara kita mantan teroris, itu yang kedua, beliau katakan jangan sampai hanya persoalan pilihan politik menjadi tidak sabar, kemudian melakukan tindakan-tindakan radikalisme, tindakan terorisme. Walaupun memang dalam persoalan politik ini diperlukan adanya keadilan. Nah, keadilan harus tetap ditegakkan. Karena setiap masyarakat itu membutuhkan keadilan. Apakah dari kalangan bawah, kalangan atas, kalangan menengah, semua butuh yang namanya adil. Tetapi dalam mencapai keadilan ini kita harus bersabar. Bersabar. Jangan sampai karena sesuatu yang sedikit kemudian Merusak semuanya. Kemudian yang ketiga, pesan buat para milenial, pada persoalan paham keagamaan, hendaknya teman-teman semua belajar dari ustadz atau tokoh agama yang betul-betul mumpuni, betul-betul sanadnya bersambung, betul-betul wasatiyah, betul-betul mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena kalau Islam itu diajarkan dengan cara kekerasan, maka tidak ada yang baik kalau dilakukan dengan cara kekerasan. Hasilnya itu tidak akan bagus kalau sesuatu dilakukan dengan kekerasan. Maka cari ulama, cari ustadz yang kemudian tidak mendatangkan mudarat yang besar, tapi selalu menginginkan mengangkat maslahah yang lebih besar, bukan mudarat yang dicari. Kemudian yang terakhir perlu untuk dipahami bahwa Al-Qaeda, nah ini buat teman-teman para milenial, Al-Qaeda dan ISIS itu selalu menutup dirinya, menutup keaslian mereka untuk mengajak kalian semua. Yang terakhir kita lihat pemboman, penyerangan ke komplek Mabes Polri. Nah ini dilakukan oleh perempuan. Kalau dulu jamaah Islamiyah itu yang lakukan hampir laki-laki semua, tapi ini sudah berbeda. Dari tahun 2000 sampai 2020 300 lebih aksi dilakukan oleh para teroris, hampir rata-rata laki-laki. Tapi akhir-akhir ini karena berpindah dari JI menjadi JAD, ada Jamaah Islamiyah kemudian Jamaah Ansarud Daulah, sekarang yang terjadi malah banyak perempuan yang melakukan aksi-aksi itu. Yang dulunya bom panci, sekarang semakin canggih, ya kan? Dulu bom panci, sekarang semakin canggih. Dulunya mengajak rekrutmen orang-orang yang ingin melakukan itu secara manual, sekarang dilakukan dengan menggunakan HP digital sekarang. Itu jadi dan sekarang yang banyak kita lihat memang yang diserang itu adalah polisi sebagai penegak hukum. Kenapa? Karena dianggap kepolisian tidak adil, dianggap kepolisian penegak. Dan mereka merasa terzolimi. Nah, itu mungkin. Berarti banyak nih kaum milenial yang udah didoktrin ya, yang melenceng dari jalurnya. Apalagi yang dijanjikan surga. Itu yang paling penting. Kamu melakukan bom dapat sekian bidadari. Nah, ini seakan-akan bahwa surga itu isinya ya seksual aja. Itu para milenial harus paham bahwa surga itu bukan tempat untuk melampiaskan seksual, bukan itu saja. Jadi jangan karena bidadari saja kemudian mau melakukan bom bunuh diri, itu merusak segalanya. Islam mengajarkan maslahah. Dan Islam mengajarkan keindahan. Baik, yang ketiga kita hasil pengamatan Bapak, apakah mereka menyesali rasa sedih atau senang atau gimana? Benar.
Ketika saya bertemu dengan beberapa mantan teroris, bertemu dengan Ali Imran, bertemu dengan eh, Khairul, bertemu dengan mantan teroris yang ada di Medan, Khairul Ghazali yang melakukan, kemudian bertemu juga melalui via Zoom dengan para mantan teroris di Solo, Ali Fauzi, dan mereka diantaranya mengatakan kami menyesali apa yang kami lakukan. Mereka menyesali dan kembali kepada jalan yang lurus, bahwa Islam sebenarnya bukan disebarkan dengan kekerasan. Solusi Islam itu tidak dengan jalan kekerasan. Peperangan itu tidak dimulai, tetapi peperangan itu mempertahankan. Jadi ayat-ayat yang berbunyi qatilu itu sebenarnya Rasulullah di perang, sehingga melakukan. Nah, para teman-teman mantan ini menyesali dan kembali kepada jalan yang benar, bahwa masyarakat ketika damai itu enak, itu nyaman. Tapi kalau masyarakat diliputi rasa ketakutan, teror, selalu terjadi teror, maka tidak tenang hidup manusia itu. Makanya ketika mereka semua bertobat, mereka ingin membantu pemerintah untuk menyelesaikan dan mengajak kepada teman-teman yang lain. Berarti visi misi mantan teroris kemarin itu cuman untuk ini ya, membantu negara. Untuk sekarang ingin membantu negara menyelesaikan dan membantu teman-teman yang masih di jalan yang lain. Belum di jalan yang Siratal Mustaqim. Nah, baik Pak, tadi kita udah berbincang-bincang panjang lebar. Ya. Nah, sekarang nih kesimpulan Bapak terhadap terorisme dan radikalisme nih apa nih? Yang pertama kesimpulannya ialah dari sisi Islam ya, paham keagamaan. Islam itu disebar bukan dengan peperangan. Islam itu rahmatan lil alamin. Karena Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk rahmat, mengajarkan kasih sayang, bukan mengajarkan kekerasan. Yang kedua, para milenial jangan mudah untuk diprovokasi dengan sesuatu yang belum nampak. Salah satunya ialah diajak untuk melakukan pemboman. Karena sesungguhnya iming-iming itu bisa saja salah, dan betul salah ketika kita melakukan pemboman, bunuh diri misalnya. Itu hati-hati. Kenapa? Karena paham-paham itu akan banyak berada di Indonesia. Mereka bersembunyi dari wajah aslinya. Baik Pak, terima kasih Pak Ya. atas penjelasannya dan atas waktunya. Sama-sama. Baik teman-teman, kita udah sampai di penghujung waktu. Sebagai kesimpulannya adalah mari kita lawan terorisme dan radikalisme dengan kita rawat Pancasila, kita jaga NKRI, kita rawat perbedaan, kita jaga undang-undang, dan kita jaga persatuan di negeri kita tercinta Indonesia. Salam edukasi pecinta ilmu.